Anwar Abbas minta pemilik resto nasi Padang non-halal diseret ke pengadilan. Ditulis oleh Syardi dari Siwar.com. Jadi perbuatan ini jelas sangat menyinggung hati orang Minangkabau atau orang Sumatera Barat. Oleh karena itu, saya menghimbau pihak kepolisian untuk menindak yang bersangkutan. Jangan sampai hal ini akan membuat melebar sehingga akan menimbulkan kegaduhan. Mewakili brand sebelumnya yang disebut Babi Ambo yang pernah beroperasi selama beberapa bulan, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman atau saudara-saudara saya yang mungkin merasa tersinggung. Saya mencoba usaha gitu. Jadi bukan maksud saya buat menyinggung siapapun. Nah, ini tiba-tiba ada yang yang mempromosikan gitu ya, dan belakangan jadi viral itu ada dua hal. Yang pertama, tidak memahami budaya ya, budaya Minang itu sendiri, di mana asal masakan yang dibikin terutama randang itu. Ada dua hal, kesan kita ini cari-cari, kalau bahasa Minangnya cari ili-ili gitu. Cari gara-gara gitu, aja masalah gitu. Kok mereka ngeribetin soal ini? Bahwa ada ciri masakan Padang atau restoran Padang dengan ciri-ciri seperti itu. Ya itu biasa saja. Masalahnya di mana? Toh udah jelas-jelas restoran itu juga sudah menjelaskan dalam halaman daringnya, karena memang dijual online juga, atau di restorannya sendiri, bahwa ini adalah masakan non halal. Kalau kalian tanya ke saya berita apa yang bisa bikin saya sakit kepala, maka berita tentang nasi Padang babi inilah jawabannya. Biasanya saya orangnya tak terlalu reaktif saat membaca berita, tapi kali ini saya pusing karena miris. Ternyata benar, kalau ada yang bilang jokes di negara ini gak ada matinya. Ini terkait restoran yang menyediakan aneka menu masakan khas Padang berbahan dasar babi yang berlokasi di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Pemilik juga mempromosikan melalui akun pesan antar, di mana terpampang jelas aneka masakan Minang non-halal seperti nasi babi bakar, nasi babi rendang, gulai babi, nasi remas babi ambo, dan menu-menu lainnya. Tak jelas siapa yang pertama kali meributkan ini. Padahal menurut pemiliknya, restoran ini sudah tutup sejak 2020 saat pandemi karena kurang laku. Yang bikin sakit kepala adalah ternyata Pemprov DKI dan pihak kepolisian yang mendatangi dan memeriksa pemilik usaha Babi Ambo untuk memintai keterangan. Pemilik usaha tersebut sempat dibawa ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini benar-benar luar biasa menurut saya. Sejak kapan menjual menu non-halal dianggap salah sampai harus dipanggil polisi? Kecuali pemiliknya tidak mencantumkan non-halal, tapi menjualnya kepada muslim, itu memang salah. Pemiliknya jelas mencantumkan non-halal, artinya sudah paham mengandung babi. Tidak ada kelicikan untuk menipu konsumen muslim. Apa salahnya coba sampai harus dipanggil polisi? Mungkin negara lain pun tertawa melihat kelucuan ini. Mungkin hanya ada di sini, unik dan langka. Waketum Anwar Abbas bahkan berkomentar lebih heboh. Dia meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pemeriksaan hukum atas pemilik restoran dengan membawanya ke pengadilan. Saya meminta pihak kepolisian agar turun dan menyelesaikan persoalan ini secepatnya, serta menyeret yang bersangkutan ke pengadilan, kata Anwar. Dia merasa sangat tersinggung dengan hadirnya restoran nasi Padang babi. Menurut dia, ini merendahkan adat dan ajaran agama yang dihormati oleh orang Minang atau Padang. Pengusaha restoran tersebut telah melakukan praktek tidak terpuji berupa pelecehan terhadap ajaran agama dan budaya bagi orang Minang itu sendiri. Itu jelas-jelas telah menyakiti hati kami sebagai orang Minang atau Padang yang menghormati adat dan ajaran agamanya, kata dia. Kalau kalian juga sakit kepala, tenang, kalian tidak sendirian. Ini adalah berita paling absurd yang pernah saya baca. Apakah rendang sudah punya agama? Kalau begitu, silahkan patenkan saja rendang itu, atau dibuat UU di mana rendang yang dimasak dengan bahan non-halal akan dipidana dengan hukuman penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah. Mau ngelucu, sebaiknya jangan tanggung-tanggung, biar heboh dan diliput seluruh dunia. Biar mereka tahu ada negara yang orang-orangnya masih doyan meributkan soal halal
haram dan surga neraka. Di saat negara lain sudah sibuk keluar angkasa untuk mencari tempat tinggal pengganti bumi. Cuma jualan daging non-halal sampai ribut dan polisi turun tangan, lalu ada seruan untuk seret pemilik restoran ke pengadilan. Padahal mungkin maksud pemilik restoran adalah dia ingin menjual masakan khas Padang tapi bahannya non-halal. Apa salahnya coba? Jelas ada label non-halal di situ. Tak mungkin sengaja cari masalah dan keributan. Kecuali dia tidak menyebut itu, lalu menjualnya ke konsumen yang tidak boleh memakannya. Ini baru bisa disebut pelecehan atau penistaan. Serem sih ini, kalau masakan babi pakai bumbu rendang pun dipermasalahkan dan bahkan mau diseret ke pengadilan. Tahu nggak nama bakso, bakmi, bakcang, bakpao itu dari mana? Itu semua adalah awalan dari bak, yang sebenarnya berarti daging babi. Coba tanya deh sama orang Tionghoa Medan apa arti kata bak. Gimana kalau mereka tersinggung karena ada bakmi pakai ayam, bakpo halal, bakcang isi bukan babi, bakso sapi? Padahal bak itu yang aslinya harus daging babi. Kalau selain daging babi, ya bukan bak lagi namanya. Memang ya mereka ini ribet banget. Mudah tersinggung hanya karena masalah seperti ini. Dibesar-besarkan dengan sentimen suku, adat dan agama. Makanya sampai sekarang pun kita mudah diadu domba dan dipecah belah lewat sara. Dikit-dikit tersinggung. Bagaimana menurut Anda? Cikeas kembali diguncang kabar buruk. Kali ini soal Anas Urbaningrum hingga guru spiritual. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Yaitu kebenaran yang sedang diklaim oleh Elizabeth ini dengan bukti satu map yang diserahkan ke kuasa hukumnya, atau kebenaran versi SBY yang selama ini kita tahu meski banyak yang ragu. Pepo ditantang oleh ibu-ibu yang konon sangat mengenal dan dekat dengannya. Banyak kasus zaman SBY yang bakal diungkap oleh si Elizabeth Susanti ini sesuai pengakuannya ya. Ataukah ini benar akan jadi pertanda robohnya dinasti politik Pak Mantan? Yang jelas munculnya nama Elizabeth Susanti ini akan membuat Pepo dan Demokrat tidak bisa tidur nyenyak. Kasihan sekali Demokrat ini. Setelah sekian lama lumayan tenang ya, tiba-tiba muncul lagi masalah baru coba. Isu-isu buruk mengenai kader Demokrat selalu menghiasi media massa. Mulai dari kasus korupsi Bupati Penajam Pasar Utara yang menyeret nama Andi Arief, hingga berita pemukulan manajer resto oleh Benny Kaharman. Kini lagi-lagi ada isu tak sedap yang menyeret Cikeas. Adalah Elizabeth Susanti yang mengakui perbuatan buruk ke Anas Urbaningrum dan serangan spiritual yang menyasar elit politik termasuk Jokowi. Tentu saja kabar buruk ini menambah daftar hitam mengenai perbuatan geng Cikeas. Kita tahu kalau nama Ibas juga sebelumnya sering disebut di kasus Hambalang. AHY juga dalam kepemimpinan partai sering disebut masih anak bawang. Di tengah elektabilitas Demokrat yang tak kunjung naik, termasuk nama AHY selaku ketum partai. Kini, isu adanya guru spiritual Cikeas yang diplot untuk menjatuhkan Anas dan beberapa tokoh nasional akan memperburuk citra AHY dan Partai Mercy. Lantas, apa langkah Cikeas selanjutnya? Sebelumnya diberitakan dari tribunnews.com, terdakwa kasus UU ITE Elizabeth Susanti meminta maaf kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Usai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 31 Mei 2022, Elizabeth justru mengungkapkan hal lain. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada Anas Urbaningrum. Elizabeth mengaku bahwa dirinya lah yang turut menjebloskan Anas ke dalam penjara, di mana Anas Urbaningrum adalah terpidana dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON Hambalang pada 2010 sampai 2012. Kala itu, lembaga anti rasuah itu menduga Anas menerima hadiah atau janji dari proyek senilai 2,5 triliun itu. Saya minta maaf dan mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari Mas Anas atau Anas Urbaningrum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, kata Elizabeth. Secara khusus, Elizabeth juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan perintah
untuk turut menjebloskan Anas dari kelompok Cikeas. Ia pun menyebut nama-nama elit Partai Demokrat dan eks-pemimpin KPK di era pemerintah Presiden SBY. Ia pun meminta kuasa hukumnya, yaitu Fuad Abdullah, untuk menyerahkan surat permohonan maaf kepada Anas langsung ke tempat hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Melalui kuasa hukum, saya menyerahkan surat permohonan maaf ini beserta barang bukti untuk dijadikan bahan mengajukan peninjauan kembali kedua di MA, ungkapnya. Selain ke Anas Urbaningrum, Elizabeth juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Pasalnya, ia mendapat perintah dari kelompok Cikeas untuk mengganggu para tokoh itu secara spiritual. Diketahui, Elizabeth memang berprofesi sebagai penasihat spiritual. Semoga mendapat maaf dari Pak Jokowi yang serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang serang berkali-kali saya serang secara spiritual, jelas Elizabeth. Dari pengakuan Elizabeth ini juga diketahui betapa jahat dan liciknya geng Cikeas yang digawangi Papa Nobita. Padahal awal mula naiknya dia sebagai presiden bermodalkan cerita palsu, seolah dirinya terzolimi. Namun saat menjabat, justru rakyat kecil lah yang ia injak-injak, termasuk lawan dan kawan politik yang ia anggap berseberangan. Wajar jika Antasari Azhar kemudian menjadi korban pesakitan dari geng Cikeas. Nampaknya ambisi mereka menjadikan AHY sosok capres atau cawapres di Pilpres 2024 kelak menuai jalan buntu. Meski sebelumnya Erlangga sempat terlihat dekat, tapi belakangan Golkar malah memilih berkoalisi dengan PAN dan PKB. Apalagi melihat berita-berita buruk mengenai kader Demokrat hingga adanya pengakuan Elizabeth, dipastikan suara PD akan hancur lebur. Semoga saja geng Cikeas cepat bertobat sebelum karma besar menimpa mereka semua. Sebaiknya pimpinan PD diberikan pada kader lain yang mumpuni, ketimbang terah pepo yang minim pengalaman politik. Kecuali kalau ambisi buta membuat mereka tutup mata. Sudah cukup 2 periode negeri ini dibiarkan autopilot, proyek mangkrak dan korupsi di mana-mana. Indonesia sudah cukup jauh berubah di bawah tangan Jokowi. Dan jangan sampai era kepemimpinan Pepo yang terkenal mangkrak kembali menghantui negeri ini. Begitulah kura-kura.